Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Norlaili Hasanah, Atikah, Murni, dan saya sendiri Tiara Salsabila. Kali ini kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai hadis ikhlas beramal. Pengertian ikhlas beramal. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih tidak kotor. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah saja, dengan menyembahnya dan tidak menyekutukan dengan yang lain dan tidak ria dalam beramal. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah saja dalam beramal, tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Dapat juga diartikan sebagai perbuatan semata-mata mencari keridhaan Allah dan memurnikan perbuatan dari segala bentuk kesenangan duniawi. Ikhlas menurut Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan bahwa arti dari kata ikhlas yaitu melakukan amal ibadah semata-mata ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya zat yang mempunyai hamba. Di dalam hal itu dikenal dengan adanya berbagai tingkatan, yang mana sesuai dengan taufik yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada seorang hamba. Adapun niat atau motivasi ikhlas beramal. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzay bin Riyah bin Razah bin Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalibil Quraisyil Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun ala sihhatihi. Terjemahan hadis. Amir al-Mu'min Abu Hafiz Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Razah bin Adi Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib keturunan Quraisy al-Adawi. Dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amal bergantung pada niatkannya, dan yang dianggap bagi amal tiap orang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa berhijrah, mengungsi dari daerah kafir ke daerah Islam, semata-mata karena taat kepada Allah dan Rasulullah, maka hijrah itu diterima oleh Allah dan Rasulullah. Dan barang siapa yang hijrah karena keuntungan dunia yang dikejarnya, atau karena perempuan yang akan dikawininya, maka hijrahnya berhenti pada apa yang ia niatkan hijrah kepadanya. Baik, selanjutnya adalah penjelasan hadis. Rasulullah mengeluarkan hadis di atas untuk menjawab pertanyaan salah seorang sahabat berkenaan dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah yang diikuti oleh sebagian besar sahabat. Dalam hijrah itu ada salah seorang laki-laki yang turut juga hijrah. Akan tetapi niatnya bukan untuk kepentingan perjuangan Islam, melainkan menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Wanita itu rupanya sudah bertekad akan turut hijrah, sedangkan pada mulanya laki-laki itu memilih tinggal di Mekah. Ummu Qais hanya bersedia dikawini di tempat tujuan hijrahnya Rasulullah SAW, yakni Madinah, sehingga laki-laki itu pun ikut hijrah ke Madinah. Para ulama telah sepakat bahwa niat sangat penting dalam menentukan sahnya suatu ibadah. Niat termasuk rukun pertama dalam setiap melakukan ibadah. Tidaklah sah suatu ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain bila dilakukan tanpa niat atau dengan niat yang salah. Baik, selanjutnya tujuan dan tanda-tanda orang ikhlas dalam beramal. Al-Qurtubi menegaskan bahwa tujuan ikhlas pada hakikatnya adalah meningkatkan martabat umat manusia selama di dunia hingga akhirat nanti. Hal ini karena sikap ikhlas itu mencerminkan hubungan yang baik dan harmonis antar sesama muslim. Dengan hal ini juga kebahagiaan akan mudah didapat jika seseorang itu menghayati sifat ikhlas itu sendiri.
Tanda-tanda orang yang ikhlas dalam beramal yaitu ia tidak mencari popularitas dan tidak menonjolkan diri, tidak rindu pujian dan tidak terkecoh pujian, tidak silau dan cinta jabatan, tidak diperbudak imbalan dan balas budi, tidak mudah kecewa, tidak membedakan amal besar dan amal kecil, tidak fanatik golongan, ringan, lahap, dan nikmat dalam beramal, tidak egois, dan terakhir tidak membeda-bedakan dalam pergaulan. Baik, selanjutnya menjauhi sifat riya atau syirik kecil. Riya menurut bahasa adalah memperlihatkan kepada orang lain sesuatu yang bukan sebenarnya. Sedangkan riya menurut pengertian syar'i atau istilah adalah perbuatan taat dan meninggalkan kemaksiatan disertai dengan harapan perhatian selain kepada Allah, atau yang biasa disebut dengan tidak ikhlas, atau memberitahukan ketaatannya atau senang memamerkannya dengan tujuan untuk mencapai tujuan duniawi, baik berupa harta ataupun sejenisnya. Riya adalah salah satu penyakit hati yang sering terjadi terhadap manusia dalam melakukan suatu amal perbuatan, yang dimana perbuatan tersebut tidak hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, karena memiliki maksud tertentu, yaitu ingin dipuji oleh orang lain dan mengharapkan imbalan dari amal perbuatannya. Riya dapat terjadi pada niat, ucapan, dan perbuatan. Riya pada niat misalnya apabila seseorang mengerjakan sesuatu agar dilihat dan dipuji orang. Riya pada ucapan misalnya pura-pura menyesali orang-orang yang berbuat maksiat dan zalim, seolah-olah ia seorang yang istiqomah dalam beramal ma'ruf nahi munkar. Sedangkan riya pada perbuatan misalnya orang yang sholat zuhur dengan maksud menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya, namun kemudian dia memperpanjang rukun-rukun dan bacaannya, juga memperbagus gerakan-gerakannya dengan tujuan agar dilihat oleh manusia. Jadi kesimpulan dari makalah kami yaitu, maka orang yang ikhlas dalam beramal adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dengan menyembahnya dan tidak menyekutukan dengan yang lain, dan tidak riya dalam beramal. Dengan demikian, orang yang tidak ikhlas dalam melakukan perintah Allah, misalnya untuk mendapatkan keuntungan dunia semata, Allah akan memberikan balasan di dunia, tetapi tidak akan memberikan apa-apa di akhirat kelak. Dalam beriman, kita tidak diperbolehkan memiliki sifat riya, karena perbuatan riya termasuk ke dalam syirik kecil, dan itu bisa mengakibatkan kepada si pelaku terjerumus ke dalam api neraka, dan perbuatan yang telah ia lakukan itu hanyalah sia-sia belaka. Sekian presentasi dari kami, atas kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.